membahas tentang pembelajaran iman sesuai dengan development of the brain. Ini bagaimana, Fer, kamu mau bahasnya? Ya, sebetulnya untuk faith development theory itu ada sendiri. Jadi dari beberapa orang ya, yang top itu namanya James Fowler sama James Lauder. Dua ini rada berbeda approach-nya. Aku nggak akan bicarakan detailnya, cuman James Fowler itu sendiri dia mengikuti moral development theory dari Lawrence Kohlberg, di mana Lawrence Kohlberg itu mengikuti Jean Piaget punya cognitive development theory. Ya, kognitif ya brain itu ya, perkembangan dari brain. Nah, dalam hal ini ya kita lebih berbicara kalau masalah iman itu kepada faith development theory daripada brain atau cognitive development theory, walaupun ada basis di sana. Ya, sederhananya adalah waktu kita berbicara mengenai apakah hal yang abstrak atau hal yang konkret. Ya, iman itu sendiri mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan secara natural dari seorang anak atau seorang manusia. Begitu. Walaupun iman itu lebih complicated. Kenapa? Karena ada proses lahir baru. Begitu. Nah, proses lahir baru itu bisa terjadi ketika orang sudah dewasa, di mana brain development-nya itu sudah mature, gitu, sudah dewasa. Nah, kalau anak itu sudah memiliki dasar iman sejak dia masih kecil, sehingga perkembangan brain-nya itu berjalan, gitu ya, paling nggak dianggap berjalan secara sejajar dengan perkembangan imannya. Nah, itu adalah sesuatu hal yang memang diharapkan, suatu hal yang diteorikan oleh James Fowler. Ya, cuman dunia nggak seperti itu. Ya, perkembangan iman itu sendiri adalah sesuatu yang sangat abstrak. Brain development itu jauh lebih bisa dikonkretkan, jauh lebih tangible, gitu, bisa lebih kelihatan. Dan longitudinal tadi yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Jean Piaget itu sudah menjadi gold standard ya di dunia ini dalam developmental theory. Sementara perkembangan iman masih belum. Sampai sekarang orang itu belum bisa menentukan perkembangan iman itu loncat dari mana ke mana. Begitu. Nah, ini yang menjadi kesulitan yang luar biasa. Sudah banyak teorinya, tetapi kita mengalami kesulitan. Iya, aku jadi ingat kayak misalnya sama anak-anak kita ya, Fer, ya. Seringkali mereka waktu masih kecil tuh mereka sudah, buat aku ya, sudah extremely wise gitu. Jadi mereka bisa mengeluarkan kata-kata yang menurut aku itu secara iman tuh luar biasa, sehingga aku banyak sekali belajar dari anakku sendiri tentang iman, tentang macam-macam ya, Fer, ya. Nah, ini kan unik gitu loh. Jadi iya, karena begini kan, masalah iman itu kalau menurut Alkitab ya, justru malah kita disuruh oleh Tuhan Yesus untuk belajar dari anak-anak. Begitu. Nah, kenapa? Karena kondisi kita orang dewasa ini sudah dipenuhi dengan begitu banyak imajinasi yang sifatnya abstrak. Nah, imajinasi yang seringkali sangat mempengaruhi adalah imajinasi ketakutan, fear. Sementara fear itu lawannya dari iman. Begitu. Nah, anak-anak itu lahir itu fearless. Gak ada takutnya. Nah, ketika dia pertama kali jatuh, barusan dia mulai kosakata, ya, perbendaharaan takut itu mulai tambah satu, begitu ya. Maka semakin banyak dia mengalami trauma, semakin banyak dia mengalami kesakitan, semakin banyak dia imajinasi dia untuk takut. Nah, itu yang semakin bertentangan dengan iman dia. Tapi iman itu sendiri ya justru kita itu diajar oleh Tuhan Yesus untuk belajar dari anak-anak, karena anak-anak itu memiliki iman yang jauh lebih baik kondisinya daripada orang dewasa. Begitu. Nah, ini yang menjadi komplikasi dari masalah iman. ya, aku jadi ingat kita sendiri ini ya, kalau misalnya mengikuti ada cognitive development theory ya, sebetulnya keluarga kita tuh nggak pernah bawa anak-anak ke sekolah minggu kan, Ber. Jadi anak kami berdua ya, sama sekali tidak pernah ikut sekolah minggu. Dari dia bayi, kita selalu bawa mereka ikut kebaktian umum, kebaktian dewasa. Gitu. Jadi karena waktu itu Ferry punya penjelasannya sendiri ya, dibahas kapan-kapan. Tapi anak-anak itu luar biasa ya, setelah beberapa waktu ya, Sophie, Sasha tuh SD ya, mereka tuh nangkep kok gitu. Apa yang pendetanya nih omongkan, padahal untuk audiensnya tuh orang dewasa ya, tapi mereka tuh nangkep. Jadi waktu kita juga ke Amerika, kita tuh terbiasa. Orang sini kalau kebaktian umum ya, itu ada beberapa gereja tuh lengkap family-nya. Jadi kita bisa melihat the whole family duduk di situ di ruang kebaktian mendengarkan
khotbah gitu. Nah, anak-anak kita juga sudah terbiasa sekali. Mereka pulang itu membahas apa yang dibicarakan tadi di gereja, sehingga saya merasa pembicaraan tentang iman itu, tentang theology, tentang Bible itu kayak bisa menembus usia. Itu kayak sesuatu yang unik ya, Fer ya. Nah, terus yang aku pikirkan juga sebetulnya ketika kita di dalam keluarga kita punya waktu kan devotional time gitu ya. Beribadah bersama-sama, devotion ya. Jadi kita reading Bible sama-sama. Nah, itu kalau Sasha dan Sophie itu bedanya 6 tahun usia mereka. Harusnya secara cognitive development totally different gitu loh. Lain sekali wilayahnya. Tapi ya dari kecil kita membaca Bible yang sama, passage yang sama, kita enggak khusus buatkan oh ini untuk Sophie, oh ini untuk Sasha karena usianya berbeda. Enggak ya, kita sama-sama membaca, mendiskusikan dan mereka mengerti ya. Ya cuma kita bicara ke Sophie mungkin kita sederhanakan gitu, lebih sedikit sederhana dibanding sama Sasha. Tapi after sometimes dia sudah bisa catching up ya Fer ya. Sekarang Sophie umur 11, Sasha umur 18. Perlu juga dibedakan antara iman dengan teologi. Ya, teologi itu lebih ke arah kognitif. Ya, lebih ke arah information based. Itu teologi. Sementara iman itu melampaui teologi. Orang bisa memiliki teologi yang very superior ya. Bahkan punya enggak tahu 2-3 doctorate di teologi, tapi imannya nggak berkembang. Ya, contohnya banyak ya di Alkitab itu kan contohnya orang-orang Farisi, ahli Taurat itu mereka semua doktor-doktor dalam bidang teologi. Kalau suruh menjelaskan mengenai teologi, hebatnya luar biasa. Tetapi imannya nggak berkembang. Karena imannya sesuatu yang berbeda begitu. Nah, ini yang membuat ada rada kesulitan ya untuk kita itu memaksakan jalur pattern dari perkembangan otak dengan perkembangan iman. Perkembangan iman itu banyak sekali yang aku temukan ya, lebih ke arah hal yang justru sangat berlawanan dengan perkembangan otak. Apalagi kalau kita melihat perkembangan otak, yang mana otaknya itu ketika berkembang itu framework berpikirnya atau worldview-nya itu ditentukan oleh bagaimana kita science itu bergerak, ya kan? Bukan bilang science is bad, tapi science itu memiliki modenya sendiri. Sementara iman itu modenya berbeda dengan science. Contoh sederhana aja dalam perkembangan setelah Enlightenment, yang namanya science itu lebih ke arah berangkat dari yang namanya doubt, ya, meragukan, ragu-ragu. Ya, dari ragu-ragu lalu berusaha untuk mengkonfirmasi apa yang menjadi gut feeling-nya, menjadi hunch-nya dengan cara memverifikasi dan membuktikan. Gitu. Kalau nggak ada pembuktian, maka perkembangan ilmu sains itu boleh dibilang stalling ya, berhenti. Ya, pembuktian ini menjadi kunci bahwa itu adalah knowledge. Nah, knowledge ini adalah the hallmark of cognitive development, knowledge. Sementara iman itu tidak bergantung kepada masalah pembuktian, begitu. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat ini ya perkembangan dari iman itu sendiri ini memang sesuatu yang sangat abstrak. Sementara kalau kita lihat di kitab Ibrani aja dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nggak ada pembuktian, maksudnya tuh begitu. Pembuktiannya nggak menggunakan metode scientific seperti yang kita ketahui sekarang. Lain metodenya. Ya terus begitu. Kenapa sekarang ada sekolah minggu, Fer? Kan itu tetap ada perbedaan penyajiannya sesuai dengan brain development atau bagaimana itu? Ya ini sulit lagi. Kalau ngomong sekolah minggu itu ujungnya bisa banyak ya. Sekolah minggu sendiri kan punya sejarah ya. Sejarahnya sekolah minggu itu sebetulnya bukan seperti yang kita ketahui sekarang. Sejarahnya sekolah minggu itu kan betul-betul sekolah pada hari Minggu karena banyak orang gelandangan. Itu anak-anak gelandangan di pinggir jalan di kota London begitu. Maka ada seorang yang bernama Robert Reich ini, dia melihat, waduh kok kasihan ya anak-anak ini nggak sekolah, dia jadi apa, dia besar begitu. Bahwa dia mengusulkan kepada council, hey kita ini punya tugas sebagai gereja ya untuk mendidik anak-anak ya. Ini anak-anak mungkin bukan orang Kristen apa segalanya, tapi kita ini punya tugas untuk reaching out. Ya, lalu gimana? Ayo coba kita sediakan waktu di mana hari Minggu anak-anak ini tidak kerja, orang tuanya juga
nggak tahu ada di mana, kita jaring deh daripada mereka gelandangan di pinggir jalan. Coba ya mereka ajak ke gereja, ajari mereka. Nah, apa yang dilakukan pertama kali Robert Reich itu adalah ngajari mereka baca nulis gitu, sama matematika ya, 3R itu tadi, reading, writing, arithmetic ya, the basic skills. Ini permulaan dari Sunday school itu sebetulnya di sana, lalu berkembang sedemikian rupa, lalu mulai dimasukkan muatan-muatan teologis ya. Diajari, karena membaca menulis itu di gereja bukan menggunakan buku textbook sekular, bukan, tapi diajari membaca menulis Alkitab ya. Jadi hal yang ada di Alkitab itu yang dipakai, membaca Genesis, kitab Kejadian pasal 1 pada mulanya dan seterusnya, itu diajar membaca itu sampai mereka akhirnya bisa membaca dan bisa menulis. Nah, dari sana akhirnya ada konten teologi yang dimasukkan. Nah, karena sekolah itu makin advance, ya kan, civilization itu makin advance, jadi banyak anak itu akhirnya pergi ke sekolah, maka Sunday school model seperti itu tidak dibutuhkan lagi. Nah, akhirnya beralih kemana? Sistemnya sudah ada. Beralih kepada pendidikan yang dianggap ya pendidikan iman, tapi sebetulnya itu lebih ke arah pendidikan teologi untuk anak-anak, gitu ya. Nah, ini sudah disistematikan menggunakan model formal education. Nah, ini disebut sebagai non-formal nantinya ya di dalam perkembangan dunia pendidikan. Maka mereka diajari secara sistematis berdasarkan katekisasi atau berdasarkan kurikulum yang ditentukan oleh gereja, pendidikan teologi. Tapi itu sebetulnya bukan pendidikan iman. Ya, itu lebih ke arah pendidikan teologi. Begitu. Nah, sekarang kita inheriting apa yang kita sudah punya tentang sekolah minggu. Ya, kita jalankan aja programnya sesuai dengan apa yang sudah ada. Gitu. Ya, sebetulnya itu diskusi panjang ya, karena kalau kita pikirkan sebetulnya pendidikan iman itu harus kembali kepada keluarga, pada keluarga, dari orang tua, dari papa, dari mama. Jadi ada banyak kejadian, akhirnya orang tua mikir aku ini kan tidak terlalu pinter teologi, tidak terlalu mengerti juga tentang imanku sendiri, sudah anak tak bawa ke sekolah minggu, lalu kita pikir itu beres. Padahal itu sudah banyak sekali kasus, banyak pelajaran ya. Kayak seperti di Amerika sendiri, iman Kristen ini declining luar biasa karena semua orang berpikirnya begitu. Titipkan anak di sekolah minggu, mereka berpikir anak-anaknya sudah mendapatkan bekal iman. Ternyata sama sekali tidak.